Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ada pertanyaan menarik yang datang, kenapa kita perlu belajar sirah Nabi? Saya di sini tidak akan menjelaskan alasannya 1, 2, 3, 4 kenapa kok harus belajar sirah Nabi untuk membangkitkan kecintaan, untuk meningkatkan keimanan, bukan. Bukan itu yang sedang saya bahas di sini. Dan bukan juga saya akan menjelaskan dalilnya dari Quran ini, dalilnya dari hadis gini, dalilnya dari perkataan sahabat begini. Bukan. Tapi justru di sini kita akan menyampaikan sebuah materi yang singkat, insya Allah, dan Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri tentang alasan itu. Tapi dari sudut pandang sejarah, perlu diketahui semuanya bahwa tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang ditulis biografi sejarahnya lebih banyak dibandingkan sosok Muhammad SAW. Coba sebutkan satu manusia saja yang sebanyak karya-karya yang menuliskan riwayat hidup beliau dibandingkan Muhammad. Tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat dalam setiap abad, mungkin ada puluhan, mungkin ratusan buku yang dikarang tentang biografi sosok ini. Nah, kita akan tarik ke materinya langsung saja ya, untuk menyingkat waktu. Di sini saya akan gerikan garis besarnya dari kata-kata yang sering muncul nih ya di medsos akhir-akhir ini, mungkin di kolom chat, komentar. The GOAT, greatest of all time, manusia terbaik sepanjang zaman. Kalau kita ketikkan istilah ini di Google misalnya ya, maka akan muncul seperti berikut ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di situ banyak yang digelari dengan the GOAT, misalnya Cristiano Ronaldo, pemain bola yang dikatakan terbaik, atau saingannya Lionel Messi, yang katanya ini yang lebih tepat jadi GOAT ada Messi bukan Ronaldo, atau Muhammad Ali yang terkenal GOAT bukan hanya di bidang tinju tapi juga pengaruhnya secara budaya dan juga peradaban. Dan juga masih banyak lagi nama-nama lain yang dikatakan mereka adalah the GOAT. Kalau kita cari lebih spesifik lagi, kita akan lihat juga kebanyakannya, seperti yang tadi dimunculkan dari AI-nya Google ini, dia adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan orang yang paling sukses di olahraga secara khusus ataupun di aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya GOAT di bidang olahraga seperti ini, sepak bola, basketball, Michael Jordan misalnya. Di situ dituliskan ya. Dan nama-nama yang lain lah. Juga ada GOAT aktor di bidang film, di bidang macam-macam ya. Berbagai macam bidang punya GOAT-nya masing-masing. Tapi kalau kita lihat di sini hanya terjurus kepada masing-masing jurusan, andai kita hanya memilih satu saja, siapa manusia terbaik sepanjang masa? Ini pertanyaannya. Siapa kalau kita pilih dari semua manusia yang pernah hidup, siapa yang bisa kita pilih sebagai orang terbaik dari semua itu? Jawabannya di sini kita akan lakukan seobjektif mungkin, ya. Memang kalau mungkin kita, saya Muslim, udah otomatis pasti Nabi Muhammad. Tapi kenapa Muhammad? Kan gitu pertanyaannya ya. Dan di sini yang akan kita lakukan dari sekilas, dari data-data yang sebenarnya masih sangat sedikit, yang teman-teman nanti bisa lengkapi lagi lebih banyak ya. Kita akan tarik dari sebuah buku yang tiba-tiba muncul di akhir abad ke-20. Yang itu cukup menggegerkan dunia kala itu ya. Dan menimbulkan kontroversi. Orang banyak tidak setuju. Menariknya buku ini adalah berjudul The 100 atau 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Pengaruh yang dimaksud ini adalah pengaruh bagi sejarah manusia, baik itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Yang penting yang paling memberikan dampak bagi perjalanan sejarah manusia. Menariknya, di buku ini 100 tokoh yang dituliskan, nomor satunya adalah Muhammad. Padahal pengarangnya adalah seorang Yahudi Amerika, keturunan Yahudi campur Amerika. Bahkan dia sosok separatis kulit putih disebutkan di sini ya. Seorang astrofisikawan yang bernama Michael Hart. Baik. Apa yang sebenarnya dituliskan di sini ada 100 tokoh paling berpengaruh, juga ada versi Indonesianya. Sudah diterjemahkan kepada banyak bahasa. Di catatan Wikipedia ini tertulis 500.000 eksemplar. Ini tahun sekian ya. Mungkin sekarang sudah mungkin jutaan, kita nggak tahu ya.
jutaan eksemplar dengan seluruh bahasanya. Intinya kalau kita lihat dari 100 tadi ada 10 tokoh teratas. Yang menarik dituliskan pertama Muhammad, kedua Isaac Newton, penemu gravitasi, teori gravitasi, Yesus alias Nabi Isa, Siddhartha Gautama atau yang dijuluki dengan Buddha, pendiri agama Buddhism, Confucius, yang kita kenal dengan agama Konghucu misalnya, Paulus yang ini menjadi rasul atau utusan dari penyebar agama Kristen, Sailun penemu kertas, Johannes Gutenberg dia adalah penemu mesin cetak, ya, kertas dan mesin cetak atau yang sekarang kita sampai kita tahu ada printer dengan buku-buku yang dicetak ini adalah peran dari Johannes Gutenberg pertamanya. Makanya termasuk dari paling berpengaruh. Sailun penemu kertas dari Cina. Columbus dia orang Eropa yang pertama kali menemukan wilayah Amerika dan mulai dalam tanda kutip merebutnya. Dan yang ke-10 Albert Einstein. Nah, kita tidak bahas masing-masing kenapa dia di posisi sekian, karena yang paling tahu ya pengarang kitabnya ya. Menarik sekali kitab ini karena menyebutkan Muhammad sebagai peringkat pertama. Dan beliau sendiri pengarangnya mengatakan, saya memilih Muhammad sebagai ranking pertama dari semua manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Tentu mungkin akan surprise, menimbulkan orang kaget ya yang baca, dan pasti pada bertanya-tanya tuh, he was the only man, but he was pada bertanya-tanya kenapa kok Muhammad gitu, kok bukan yang lain, kenapa bukan Yesus, kenapa bukan Genghis Khan, kenapa bukan Julius Caesar, kenapa nggak fulan sebutkan. Maka dia menjawab, namun he was the only man, dia hanyalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang benar-benar sangat sukses di dua lini agama dan lini kepemimpinan. Secular level maksudnya kepemimpinan negara. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit juga ya. Kenapa sosok Michael Hart memilih Muhammad sebagai sosok pertama, manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Kalau kita lihat dalam kilas balik sirah Nabi, biografi perjalanan hidup Nabi, yang menarik adalah Nabi Muhammad bermula dari nol. Benar-benar dari nol yang itu tidak ditemukan dalam tokoh-tokoh lain. From zero mungkin istilahnya ya. Beliau adalah anak yatim piatu yang tinggal di peradaban manusia yang sangat terbelakang. Tempat yang tandus, tidak subur, tidak punya sumber daya alam yang kuat. Peradaban manusianya tertinggal, sering terjadi perperangan ya. Bahkan banyak tindakan-tindakan jahiliyah yang kita kenal, mengubur anak perempuan, dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan yang sifatnya ilmu, atau kita kenal dengan istilah jahiliyah. Yang kedua, beliau adalah sosok yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Begitu juga kaumnya saat itu. Membaca dan menulis bukan hal yang lumrah, bahkan langka. Dari sosok yang seperti ini, menjadi sosok yang hero. From zero to hero. Beliau menjadi pendiri agama dalam bahasa Michael Hart ya, yang paling berpengaruh dalam sejarah, yang masih eksis agama ini selama lebih dari 14 abad lamanya, yang menjaga ajaran-ajarannya. Berbeda dari agama-agama lain yang sudah luntur ajarannya. Beliau juga pemimpin negara, yang bahkan negara ini kemudian mengalahkan dua kerajaan besar yang ada di dunia saat itu, Romawi dan Persia. Maaf, mungkin tertutup sedikit di kamera saya. Beliau juga adalah seorang pedagang dan ahli ekonomi. Mengatur sekian detailnya tentang masalah perekonomian ya, kalau kita kaji dalam fikih-fikih muamalah. Beliau juga panglima perang, terjun dalam medan perangnya langsung. Dan beliau juga mengatur strategi-strategi perang. Sekian puluh peperangan beliau ikut langsung. Beliau juga seorang hakim pemutus perkara sekaligus perumus undang-undang, yang bahkan sampai sekarang dihormati dan diagungkan di mahkamah yang ada di Amerika ya. Bagaimana beliau sosok yang merumuskan undang-undang begitu adilnya. Dan selain itu, beliau juga adalah suami bagi 11 istri dengan kehidupan yang sangat sederhana. Dan masih banyak lagi kata-kata, nggak mungkin cukup untuk menjelaskan siapa sosok Muhammad tentunya ya. Dan yang bisa menjelaskan itu hanyalah buku-buku sirah Nabi yang tadi kita singgung sedikit. Jadi beliau pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin keluarga, dan sukses di semua itu tadi. Di bidang ekonomi, di bidang peperangan, di bidang perumusan undang-undang,
dan masih panjang lagi. Nanti akan kita lihat juga ucapan atau testimoni dari orang-orang lain tentang hal ini ya. Tapi pertanyaannya kan kemudian mulai pindah nih. Kenapa bukan yang tadi kita sebut? Yaitu 10 yang lain tadi ya. Kenapa bukan Newton, kenapa bukan Yesus, kenapa bukan Buddha, kenapa bukan Konfusius? Kenapa Michael Hart memilih Muhammad? Kan itu pertanyaannya ya. Ini di antara yang kita rangkumkan sebagiannya dari Michael Hart. Kalau kita lihat Isaac Newton misalnya, sosok ilmuwan, dan juga yang ilmuwan di sini yang ada adalah Albert Einstein. Beliau sukses, tapi di bidang keilmuannya itu saja. Itu pun spesifik pada bidang ilmu tertentu. Dampaknya pun juga spesifik dalam aspek tertentu. Tetapi bagaimana kehidupan kekeluargaannya, kehidupannya dalam kenegaraannya. Apakah sukses? Seperti halnya Muhammad? Itu yang kemudian menjadikan sosok-sosok ini tidak diletakkan di nomor 1. Begitu juga misalnya alasan Michael Hart juga yang paling utama diantaranya mayoritas mereka yang muncul ini dari 100 yang dimasukkan dalam buku tadi, mereka terlahir di kota yang peradabannya maju, manusianya terdidik. Sedangkan Muhammad lahir di tempat yang tandus, sumber daya alamnya sangat kurang, sumber daya manusianya juga sangat kurang. Jadi dari minus bahkan ya, bukan hanya 0. Itu yang menjadi pembeda utama. Oke, kenapa bukan Yesus, kenapa bukan Buddha, bukan Konfusius ya, tokoh-tokoh agama ini? Kalau Yesus secara khusus Michael Hart menyebutkan bahwa Yesus tidak memiliki peran yang sebesar Paulus. Ini Paulus yang nomor 6 ya, dalam menyebarkan agama Kristen. Jadi walaupun Yesus sebagai pendiri agamanya dalam tanda kutip istilah mereka, tapi Paulus adalah sosok yang lebih berperan besar dalam menyebarkan agama Kristen dibandingkan Yesus itu sendiri. Kemudian, kenapa kok bukan itu saja, Yesus juga Buddha, juga Konfusius, juga Paulus, mereka adalah sosok pendiri agama atau penyebar ajaran agama, tetapi di dalam bidang kenegaraan tidak. Mereka tidak membuat sebuah negara. Mereka juga tidak merumuskan undang-undang negara secara khusus. Yang sampai sekarang kita kenal kemudian rincian-rinciannya dalam undang-undang tidak seperti detail seperti sosok Muhammad dalam merumuskannya. Dan seterusnya panjang ya. Apalagi juga tokoh-tokoh agama ini sebagiannya tidak menikah, tidak punya keluarga. Kita juga tidak tahu gimana kesuksesannya dalam memimpin keluarganya. Nabi Muhammad sudah tidak ada raguan lagi. Bukan hanya 1 istri, tapi 11 istri beliau sukses di semua keluarganya. Baik, ini kita percepat saja karena waktunya terbatas. Yang kedua, dampak yang diberikan itu alasannya juga adalah dampak yang diberikan itu terbatas pada aspek tertentu atau region tertentu. Misalnya Sailun, Gutenberg, apalagi ya. Ini lebih khusus di masalah kertas saja. Tapi kita tidak tahu gimana dia dalam masalah ekonomi, gimana dia dalam masalah kenegaraan, pembangunan pemerintahan, dan segala macam. Memang berdampak dari kertasnya. Tapi sosok Sailunnya ini apakah memiliki dampak yang tertentu dalam dalam seluruh objek atau aspek itu tadi? Jawabannya tidak. Itulah kenapa Muhammad diletakkan di nomor 1. Karena dia menang di semua lini, menang di semua aspek dan bidang. Nah, ini yang menjadi poin penting. Oke, kenapa kok tidak seperti Genghis Khan ataupun Columbus di sini dimasukkan? Karena memang mereka hanya memiliki menjurus atau unggul di bidang pemerintahan saja. Itu pun belum kita lihat dari sudut pandang bagaimana keadilan yang berhasil ditegakkan. Apakah mereka tidak menyiksa dan memunculkan budak-budak baru dan melakukan penghangusan atau genosida kepada masyarakat yang mereka datangi atau serang ketika itu? Panjang pembahasan dan bukan ini tempatnya untuk kita bahas. Mungkin langsung kita masuk kepada poin selanjutnya. Yang menarik di sini kita akan datangkan persaksian dari tokoh-tokoh non-muslim tentang sosok Nabi Muhammad ini sendiri. Yang mereka bahkan sampai akhir hayatnya pun tidak masuk Islam. Tapi mereka akan bersaksi tentang sosok Muhammad ini siapa. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa syahida syahidum min ahliha. Kita iktibas ya. Kita coba iktibas. Iktibas itu istilahnya menggunakan istilah yang ada di dalam Al-Quran, digunakan dalam konteks yang lain, bukan dalam konteks yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Wa syahida syahidum min ahliha. Telah bersaksi
saksi dari keluarganya mereka sendiri, bukan dari kita. Di antaranya misalnya yang diucapkan oleh Alphonse de Lamartine, penyair dan negarawan Perancis. Beliau menyebutkan Muhammad adalah sosok filsuf, pemikir, yang menghasilkan hasil-hasil pikiran luar biasa, orator, penceramah, rasul, penyebar ajaran agama, legislator. Dia melakukan legislasi dengan rakyat-rakyatnya, pejuang, penakluk ide, pemulih dogma rasionalisme. Betul ya? Pemulih dogma rasionalisme. Alias yang membangkitkan kembali orang agar berpikir jernih dan cerdas, bukan semata-mata doktrin. Dan seterusnya dipuji sampai-sampai mengatakan mengenai semua standar yang dapat digunakan untuk mengukur kebesaran manusia. Kita mungkin akan bertanya, apakah ada manusia yang lebih hebat daripada Muhammad? Ini menarik ya. Kalau dijadikan kalau misalnya kita ngasih penilaian dewan juri ya, ngasih nilai kolom A, kolom B, kita nilai semuanya tuh satu persatu. Gimana keluarganya, gimana kehidupan romantismenya, gimana anak-anaknya, gimana murid-muridnya, gimana pendidikannya, gimana akhlaknya, gimana ekonominya, gimana, semuanya dibahas. Maka tidak ada yang mengalahkan sosok Muhammad. Baik, ini pengakuan dari Alphonse de Lamartine. Tadi kita sebut di semua bidang Nabi Muhammad berperan dan memegang di situ dan unggul di sana. Contoh yang lain misalnya perkataan Bosworth Smith, seorang pendeta dari Trinity College, Oxford. Beliau mengatakan Muhammad adalah kaisar dan paus dalam satu kesatuan. Maksudnya paus di sini pemimpin agama ya. Pemimpin agama dalam agama Katolik dikenal dengan paus. Tapi dia paus tanpa pretensi paus dan kaisar tanpa legiun kaisar. Maksudnya nggak diangkat seperti halnya paus atau kaisar. Tapi tanpa pasukan tetap. Beliau nggak punya pasukan tertentu, nggak punya pengawal Nabi Muhammad, nggak punya istana. Beliau tidak punya istana, nggak seperti kaisar dan paus tadi. Dan bahkan nggak punya pendapatan tetap, gaji. Nggak punya. Jika ada orang yang berhak mengatakan bahwa ia diperintah oleh Tuhan yang benar, maka orang itu adalah Muhammad. Karena ia memiliki semua kekuasaan tanpa instrumen-instrumen yang mendukung kekuasaan tadi ataupun pendukung-pendukungnya. Jadi kalau kita lihat dari orang bisa memperoleh kekuasaan, biasanya pakai alat A, B, C, D. Oh punya militer, oh punya ini, punya itu, punya orang dalam segala macam. Beliau tidak menggunakan metode atau strategi-strategi orang lain dalam memperoleh kekuasaan. Itulah sosok Muhammad. Selanjutnya ada Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi. Ya ini sudah nggak perlu bingung ya, rata-rata sudah pada tahu, salah seorang bapak negara India. Bahkan beliau juga mengakui bahwa sosok Muhammad sosok yang luar biasa. Dan beliau meyakini bahwa bukan pedang yang menempatkan Islam menang di masa itu dalam skema kehidupannya, melainkan kesederhanaan yang kaku, penyangkalan diri yang mutlak dari sang Nabi, perhatian yang cermat terhadap janji-janjinya, pengabdiannya yang kuat kepada para sahabat dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya kepada Tuhan, dan juga pada misinya dia sendiri dalam menyebarkan agama. Semua ini bukanlah pedang yang telah membawa segala sesuatu di hadapan mereka dan mengatasi setiap masalah. Menarik ya, dari ucapan Gandhi. Selanjutnya ada Edward Gibbon yang dikatakan sebagai sosok sejarawan Inggris terhebat pada masanya, yang kata-katanya mirip dengan perkataan Gandhi tadi, bahwa keberhasilan Muhammad itu dicapai dengan kekuatan moral semata tanpa tebasan pedang. Ini menjadi senjata yang justru mematikan tuduhan-tuduhan barat yang mengatakan bahwa Muhammad menebarkan ajaran Islam dengan pedang. Karena pengakuan dari mereka sendiri sebenarnya justru tidak terjadi hal itu. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau juga memuji ingatannya Muhammad luas, kuat, kecerdasannya mudah bergaul, imajinasinya luhur, penilaiannya jelas, cepat dan tegas, memiliki keberanian dalam berpikir dan bertindak. Ini pengakuan-pengakuan dari sosok-sosok berpengaruh dalam sejarah juga, tapi bukan orang Islam. Contoh yang lain misalnya perkataan John William Draper. Beliau sejarawan Amerika, ilmuwan Amerika. 4 tahun setelah kematian Justinian tahun 569 Masehi, lahirlah di Mekah, di Arab, seorang pria dari semua pria. Ini manusia, laki-laki yang unggul dari semua laki-laki, memiliki pengaruh terbesar terhadap umat manusia. Dialah Muhammad. Luar biasa loh. Ini menunjukkan mereka, orang-orang ini nggak mungkin ngomong tiba-tiba ngasal gitu kan ya. Nggak mungkin dong.
Mereka bisa mengatakan ini karena mereka membaca sejarah hidup dan biografi sosok Muhammad. Kendati Muhammad adalah musuh mungkin dalam tanda kutip, atau orang yang tidak sepakat dengan mereka, tetapi mereka mengakui keunggulan sosok Muhammad dibanding semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Washington Irving, atau yang dikenal dengan First American Man of Letters, beliau menjelaskan dengan sangat detail bahkan di sini dari sudut pandang kesederhanaannya Muhammad. Beliau mengatakan sosok yang patuh, Muhammad ini sosok yang patuh dalam berpuasa, nggak pakai pakaian yang mewah, ya, sederhana, dan nggak dibuat-buat sederhananya tadi. Kemudian beliau mengatakan, tapi di sisi lain dia juga adil, memperlakukan teman, orang asing, orang kaya, orang miskin sama semua adil, sehingga dia dicintai dan menerima dan mendengarkan keluhan rakyatnya. Kemenangan militernya tidak membangkitkan kesombongan pada diri Muhammad. Walaupun beliau menang, seperti yang kita lihat di kejadian Fathu Makkah, ketika beliau berhasil merebut kembali Makkah, bukan kemudian semena-mena, oh ini yang dulu melakukan serangan kepada, oh dulu yang menyiksa rakyat saya, kita balas. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan kemenangan beliau tidak menjadikan kesombongan dalam dirinya, bahkan untuk tujuan-tujuan yang egois. Beliau mengatakan bahkan di sini, di masa kekuasaannya yang paling besar, yang mempertahankan kesederhanaan. Beliau nggak punya, tadi kita sebutkan, nggak punya istana, nggak punya pengawal khusus. Tempatnya bahkan kalau kita kaji dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha bahkan berlalu 3 bulan purnama, kalau nggak salah 3 bulan purnama, sedangkan di rumah Muhammad tidak pernah ada asap yang mengebul. Makannya hanya makanan yang tidak dimasak. Makannya kurma air. Ini sosok pemimpin negara yang negaranya kemudian menghancurkan Romawi dan Persia yang begitu megah istana-istananya. Perkataan yang lain dari Annie Besant misalnya, ya, seorang pemimpin nasionalis di India, tidak mungkin bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab, melainkan apa? Melainkan akan merasakan hormat kepada Nabi yang agung itu. Dan meskipun dalam apa yang saya sampaikan kepada Anda, saya akan mengatakan bahwa banyak hal yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, namun saya sendiri merasakan setiap kali saya membacanya kembali. Lihat, Annie Besant mengatakan beliau setiap kali baca biografi Nabi Muhammad, beliau menemukan lagi cara baru untuk mengagumi dan muncul rasa hormat baru untuk guru Arab yang agung itu. Dibuka, dibaca, hatamkan lagi. Dibaca lagi, selesaikan, baca lagi. Itu yang beliau lakukan. Seperti kita mungkin kalau menonton sebuah video, videonya seru, ditonton lagi. Habis tonton lagi. Habis tonton, ditonton lagi. Kenapa? Karena begitu seru dan setiap kita menonton video tadi mendapatkan pelajaran baru. Dan ini yang beliau lakukan kepada sirah biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang terakhir ya. So, terakhir yang kita nukil masih banyak sekali testimoni-testimoni dari banyak tokoh, tapi mungkin ini sebagai penutup. Dari George Bernard Shaw, beliau peraih Nobel Sastra dari Irlandia. Beliau terkenal dengan kata-katanya yang mungkin kita dengar, seandainya ada agama yang akan berjaya 100 tahun lagi di Eropa, maka itu adalah agamanya Muhammad. Ini di antaranya beliau mengatakan ini ya. Beliau mengatakan sini, inilah satu-satunya agama yang tampaknya punya kemampuan cocok dengan fase-fase kehidupan yang berubah-ubah. Zaman berubah, tempat berubah, tapi agama ini bisa cocok dan sesuai dengan setiap zaman dan tempat. Ada perubahan muncul baru, agama ini akan pasti cocok dengan apapun zamannya. Dan beliau mengatakan, saya telah bernubuat, maksudnya saya memprediksi bahwa imannya Muhammad itu akan diterima nanti di Eropa. Jadi beliau mengatakan bahwa para pendeta di abad pertengahan dulu di Eropa, mereka kenapa menolak Muhammad? Karena mereka menerima gambaran Muhammad ini sebagai sosok yang mengerikan, ya, dengan warna-warna yang paling gelap, ini istilah sastranya. Dan beliau mengatakan, jadi orang-orang Eropa di masa itu, di masa abad pertengahan, mereka dilatih dan dididik untuk membenci Muhammad dan agamanya. Bagi mereka Muhammad ini sosok antikristus. Antikristus itu dalam istilah
agama Kristen salah satunya antikris itu adalah Dajjal ya, yang menjadi antitesa, yang menolak ajaran Kristus alias Yesus. Di mata mereka seperti itu. Maka bagi mereka Muhammad adalah sosok nabi palsu. Seorang George Bernard Shaw tidak percaya dengan ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia pelajari. Dibukalah buku-buku biografi Muhammad, sirah-sirah Nabi. Maka dia mendapati ini orang luar biasa. Jauh dari kata-kata antikris itu sendiri. Nabi palsu, nggak cocok. Nabi palsu itu ciri-cirinya A, B, C, D. Ada penjelasannya di dalam kitab-kitab mereka. Tapi ini tidak cocok ciri-cirinya tadi dengan sosok Muhammad. Justru kata George Bernard Shaw, dia harus disebut sebagai penyelamat umat manusia, the savior of humanity, kata beliau ya. Bahkan beliau mengatakan, saya percaya jika ada orang yang dia memegang kepemimpinan seluruh dunia modern secara diktator, maka dia akan berhasil, sosok Muhammad ini, memecahkan setiap masalah yang ada dengan kedamaian dan setiap orang akan puas atas apa yang diputuskan oleh Muhammad. Ini menarik sekali dari sosok yang mereka adalah non-muslim. Mereka mempelajari sirah-sirah Nabi, berbeda dengan kita yang masih sampai sekarang bertanya, kenapa Ustadz penting belajar sirah Nabi? Ini pertanyaan yang salah. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan, kenapa harus belajar sirah Nabi adalah pertanyaan yang salah. Justru seharusnya pertanyaannya berbunyi, kenapa kita tidak belajar sirah Nabi? Satu-satunya jawaban hanya satu, malas. Udah itu aja. Jadi, saya sibuk, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak punya kitabnya saya. Udah, jawabannya cuma satu, malas. Selama ini kita semua malas membaca sirah Nabi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.